Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswi dari Setia Pembangunan Jember, akan mereview kembali mata kuliah dari Hukum Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrak. Apa sih kontrak itu? Bagi kalian yang sudah bekerja, pasti sudah tidak asing lagi yang mendengar namanya kontrak. Kontrak di sini yaitu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu atau melakukan suatu perbuatan tertentu, dan biasanya kontrak ini secara tertulis. Contohnya, kalau misalnya kalian mau melamar pekerjaan, kalian kan pastinya akan dites terlebih dahulu, diinterview terlebih dahulu. Kemudian kalau kalian lolos, kalian akan dikasih kayak surat kontrak gitu. Kalian baca dulu isi kontrak dari perusahaan tersebut. Kemudian kalau kalian menyetujuinya, baru kalian langsung tanda tangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas dalam berkontrak. Di sini ada 3, yaitu yang pertama konsensualisme, yang kedua kebebasan berkontrak, dan yang ketiga passa servanda. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari asas dalam berkontrak ini. Konsensualisme yaitu perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Yang kedua, kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, dan bebas pula menentukan bentuk kontraknya. Selanjutnya yang terakhir yaitu passan servanda, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau yang mengikatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Nurhalisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya suatu kontrak. Yang pertama yaitu syarat subjektif. Antara lain, adanya kesepakatan kehendak, konsensus atau agreement. Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum. Kedua belah pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Yang kedua yaitu wewenang atau kecakapan berbuat menurut hukum atau capacity. Syarat wewenang berbuat maksudnya adalah haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut, sebagaimana pada pasal 1330 KUHP Perdata, yang menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfatus Sofia akan mereview kembali mata kuliah Hukum Bisnis di Setia Pembangunan Jember. Di sini saya akan mempresentasikan perihal wan prestasi. Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ikat janji yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakannya maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan. Contohnya, seseorang yang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan yang dijanjikan apabila terlambat. Nah, yang pertama ini melaksanakan sesuatu yang memaksa apabila yang pertama di luar kekuasaan, kedua memaksa, ketiga tidak dapat diketahui sebelumnya. Keadaan memaksa bersifat dua. Yang pertama, mutlak dan tidak mutlak. Mutlak pengertiannya sepenuhnya atau seutuhnya apapun sebagai syarat, dan yang tidak mutlak di mana sesuatu hanya dapat dinilai jika ada perbandingannya. Kemudian ada macam-macam kontrak kerja. Yang pertama, perjanjian kredit, yang kedua, leasing, yang ketiga, perjanjian keagenan dan distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember. Nama saya adalah Risa Fitriani. Saya dari Administrasi Bisnis semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu tentang perjanjian kontrak, di mana kontrak dapat berakhir karena ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembayaran. Pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak dalam paksaan. Lalu yang kedua adalah penawaran. Pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan produk yang hendak dibayarkan di suatu tempat. Yang ketiga adalah pembaruan hutang, di mana
peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang diganti dengan perjanjian yang lain. Lalu yang keempat adalah kompensasi, yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Lalu yang kelima adalah pencampuran utang, di mana terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang.